Selamat siang Bapak. Bapak mungkin bisa diperkenalkan Bapak untuk nama dan Bapak sebagai apa untuk di rumah di sekolah autis ini? Oke, nama saya Yasmir. Saya menjabat sebagai Kepala Cabang Rumah Autis Bekasi, dan saya adalah salah satu orang tua dari penyandang autis sekarang berumur sudah 18 tahun. Namanya Alifatul Amanah. Oh, baik Pak. Perkenalkan, nama saya sendiri ini Pinkan. Saya dari Fakultas Kedokteran UKI angkatan 2019. Saya Katrina dari Fakultas Kedokteran UKI angkatan 2020. Karena kita udah ditemenin sama Bapak yang istimewa banget, jaga anak-anak yang spesial dan istimewa banget. Bapak gimana nih kabarnya hari ini ketemu sama kita, perasaan Bapak ketemu sama kita, dikunjungin sama kita? Ya, suatu kebanggaan dan suatu perasaan yang sangat menyenangkan kalau ada teman-teman yang berkunjung ke rumah autis ini, karena tak banyak orang yang mau berempati dengan anak-anak yang kita sebut berkemampuan khusus di rumah autis ini, karena ada orang lain yang mau bergandengan tangan dengan kami sebenarnya, seperti itu. Iya Pak, untuk kami sendiri juga, kami gimana ya, perasaannya juga seneng ya Kat ya, bisa berada di sini. Kami juga bisa melihat anak-anaknya sendiri, bagaimana mereka berkomunikasi, kegiatan dan aktivitas mereka sehari-hari, seperti itu ya Pak. Dari kita mau memaparkan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Kita mau seperti sharing-sharing sama Bapak mengenai beberapa anak yang menderita autism spectrum disorder ya Pak ya. Mungkin dari sebelum kita masuk ke pertanyaan berat, kita ke pertanyaan yang gampang-gampang dulu gitu. Pertanyaan pertamanya, bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali mengetahui kalau anak Bapak itu terkena autism ASD? Nggak beda sama orang tua yang lain, pasti ketika mendengar diagnosa anaknya ASD, semua orang tua pasti akan kaget dan banyak yang tidak menerima sebenarnya, apalagi kalau yang sudah mengetahui apa itu ASD. Mungkin itu yang pertama dirasakan, kaget. Bapak ini pada saat mengetahui itu, apakah Bapak memang mengetahui dari tanda atau gejala anak Bapak sendiri, atau memang ada diagnosis atau bagaimana Pak? Dari umur berapa itu Bapak bisa mengetahui Pak? Ya, 2004 problem tentang autism belum begitu banyak yang tahu dan belum begitu booming seperti sekarang. Jadi untuk mengetahui informasi itu pun nggak semudah sekarang. Jadi waktu itu saya mengetahuinya karena anak saya agak berbeda perkembangannya dengan anak lain, dan saya cari-cari di buku sebenarnya. Ketika saya baca-baca di artikel, anak saya sepertinya ada indikasi autis. Nah, itu saya bawa ke puskesmas, dan ternyata di puskesmas di awal 2004 dokternya pun nggak mau dibilang seperti itu, malah saya disalahin karena menurut mereka autis itu gejalanya yang sangat berat, tidak bisa kita memvonis begitu aja, harus dengan penelitian yang lebih dalam, dia bilang. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit umum. Dari sana dokternya agak kooperatif dan mengatakan salah satu indikasinya anak autis itu ya komunikasinya belum ada dan hiperaktif kelihatan. Akhirnya saya direkomendasikan ke rumah sakit Cipto. Tapi dari rumah sakit Cipto juga saya belum dapat diagnosa, itu belum dapat, karena sampai ke sana baru pemeriksaan ke tumbuh kembang anak, baru ke telinga, baru datang lagi 10 hari lagi. Namun saya tidak jadi datang, akhirnya saya ke pusat terapi terdekat waktu itu dan nanya-nanya konsultasi sama terapis. Dikatakan tidak perlu lagi dibawa rumah sakit Cipto, anak Bapak dari beberapa pertanyaan saya jawab positif autis. Seperti itu selesainya. Pasti kan dari awal Bapak mengenal anak Bapak itu pasti sangat sulit untuk berkomunikasi dengan lancar. Gimana cara Bapak atau Ibu mengajarkan anak untuk berkomunikasi dengan masyarakat, dengan sekitar, biar yang lain tuh paham maksudnya? Kendala autis yang paling berat sebenarnya di komunikasi, kan tidak semua anak autis bisa bicara, karena komunikasi selalu identik dengan bicara. Sedangkan komunikasi sebenarnya bukan sekadar bicara. Kalaupun anak tidak bisa bicara, dia bisa berkomunikasi dengan cara lain. Banyak anak yang tidak bisa bicara, tapi ketika kita bicara mereka paham, walaupun mereka tidak bisa mengungkapkan kata-katanya.
Jadi ya untuk mengajarin komunikasi tanda kutip tadi ya pemahaman sebenarnya, bukan sekedar bicara. Banyak anak-anak autis yang sudah bisa bicara tapi belum bisa komunikasi. Apakah dari anak Bapak ini pada saat mungkin sudah beranjak dewasa ini ada nggak sih Pak kayak berbicara gitu ke Bapak, pengen kayak ikut main bersama mereka gitu Pak? Dan gimana dari Bapaknya sendiri, apakah Bapak itu memperbolehkan mereka ikut bermain dengan anak-anak yang lain atau bagaimana Pak? Ya, problem yang kedua dari autis setelah komunikasi adalah sosialisasi. Ketika mereka tidak bisa komunikasi, maka mereka pun akan sulit untuk bersosialisasi. Jadi dari kecil sudah dibiasakan sebenarnya, ke TK, ke teman-temannya kecil dibaurkan untuk bersosialisasi. Jadi untuk sosialisasi sebenarnya untuk sampai saat ini belum pernah dia mengatakan kita main itu belum pernah. Cuman kadang-kala kan tetap kita sosialisasikan, kita ajak ke taman, kita ajak ke mall. Tapi untuk berbaur dengan orang sendiri itu agak kesulitan karena dia belum bisa cara berkomunikasinya nggak sama, belum bisa dengan kita. Kalau dia cuma menyampaikan sesuatu yang dia mau saja, dan itu pun sepatah dua kata. Walaupun kalau disuruh baca kalimat dia bisa panjang bacanya, tapi dia nggak ngerti, Nggak paham kan? ya. Kita dengar Bapak bilang sosialisasinya susah, berkomunikasi susah. Terus dia pernah gak sih kok pengen sekolah kayak anak-anak normal? Terus kayak Bapak usaha apa yang Bapak kasih buat anaknya untuk bisa kayak orang normal gitu kayak? Ya, kesulitannya ketika dapat anak autis ya beban biaya untuk terapi pasti berat, dan untuk mencari sekolah seperti yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan anak pun akan sulit karena biaya biasanya tinggi biasanya. Autis kan untuk anak saya sendiri sebenarnya kan agak dimudahkan karena untuk biaya kan kita dapat keringanan bahkan sampai free. Yang jadi problem ketika dia sudah menginjak SD ataupun mau masuk SD kan sebenarnya dia tidak akan meminta, cuman biasanya harapan orang tua kepengennya seperti itu. Nah, untuk bisa masuk itu kita harus lihat standar anak kita juga. Kalau itu tidak ada, dia akan jadi beban di kelas. Guru-guru yang mengajar akan kesulitan. Karena itu ya sebagai orang tua kita harus memaklumi itu kalau memang anak kita belum mampu ya. Karena prinsipnya sebenarnya mereka bukan butuh sekolah, bukan itu sebenarnya. Yang mereka butuhkan adalah belajar, dan belajar bukan cuma di sekolah. Bisa di mana aja sebenarnya, bisa di rumah, di terapi. Nah, kalau kita berpikirnya anak itu harus wajib sekolah, akan pusing sendiri orang tua. Kalau memang tidak sanggup di situ, mereka dipaksakan akan stres. Harapan Bapak tuh untuk mereka buat belajar aja gitu ya Pak ya, nggak perlu untuk masuk sekolah atau seperti apa gitu Pak? Sebenarnya bukan nggak perlu, mereka wajib belajar. Tapi kalau memang tidak bisa di sekolah, orang tua tidak boleh putus asa. Oh ya. Akan ajarkan di mana aja. Karena orang-orang kadang-kadang kan putus asa, akhirnya begitu kan. Akhirnya dikejar cari sekolah yang bagus, padahal anaknya sendiri belum mampu di sana, dipaksakan. Akhirnya kan membingungkan sendiri, gurunya bingungan, anak-anaknya yang jadi terganggu. Jadi sesuai ya Pak ya, harus disesuaikan. Dari anak-anak ini sendiri pasti dia mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri ya Pak. Kalau misalnya Bapak nih, bagaimana sih mereka tuh mengkomunikasikan ke Bapak atau Ibu itu tuh mereka lagi butuh ini atau butuh itu, atau memang dari orang tuanya saja yang memperhatikan anaknya, oh anak saya memang lagi kurang ini gitu Pak? Dari orang tua yang kita sih, karena anak itu kalau diturutin maunya ya agak repot nanti. Jangan sampai kita dikendalikan mereka, sebenarnya kita yang harus mengendalikan mereka. Biasanya kalau diturutin semua, orang tuanya nanti sekolah, dari makanan, pakaian, tempat bermain, kemana. Kalau cuma diturutin aja, suatu saat nggak diturutin anak ngamuk. Kendalinya ada di tangan mereka, harusnya kita, kendali harus ada di tangan kita. Terus Bapak, tadi aku juga dengar di awal banyak yang sempat di puskesmas malah Bapak yang dimarahin. Bapak pasti selama merawat mungkin terkadang ada titik mau nyerah, lelah menghadapinya. Itu Bapak motivasi apa yang Bapak dan Ibu punya buat merawat anaknya, buat tetap sabar? Kalau mikirin itu pasti lelah, nggak ada yang nggak lelah, karena setiap anak berkebutuhan khusus itu jalannya nggak berujung begitu bilang. Sampai kapan akhirnya?
ya kan. Dan setiap orang tua akan selalu bertanya, andai kata saya wafat, siapa yang akan jaga mereka? Adik-adiknya nggak mungkin, kakak-kakaknya nggak mungkin, karena nanti pasti akan punya urusan masing-masing, saudara, keluarga sendiri-sendiri. Ya, selama kita dekatkan diri ke agama, dekatkan diri ke hal-hal yang religius, nanti akan bisa menghadapi itu. Karena ya menghadapinya harus pakai cinta. Kalau nggak pakai cinta, Iya benar. ya kalau orang tua sudah menghadapi dengan cinta itu nggak ada yang susah kalau kita menggunakan itu. Tapi kalau cuma dihadapi dengan emosi, ya repot semuanya. Selama kita paham dan mengerti, nggak ada problem sih. Justru orang-orang yang nggak paham, nggak ngerti, termasuk orang tua sendiri, kalau nggak ngerti ya akan jadi problem. Tapi ketika kita paham, karena misalnya anak-anak autis kan mukanya kan anak-anak normal semua kelihatan mukanya. Ketika di luar dia berulah, karena orang nggak ngerti kan pasti akan emosi. Tapi kalau orang udah ngerti, oh autis. Nah, ketika orang tua di rumah kalau tahu anaknya memang berkhusus autis, ya sudah diterima memang anak autis seperti itu. Mau diapain lagi? Kita tahu kita udah hampir setahun lebih ya Pak di era pandemi COVID-19 seperti ini. Nah dari Bapak ini ada tantangan sendiri nggak di era pandemi ini untuk mungkin sekolahnya mereka atau terapinya anak Bapak gitu? Agak berat memang di pandemi, karena kalau anak-anak normal bisa lewat Zoom, bisa lewat video segala macam. Tapi kalau anak-anak autis agak sulit, karena atau lagi yang berat, mereka butuh bantuan maksimal. Biasanya anak yang autis di nomor suapan, adanya yang Zoom, kakaknya atau ini yang autis nggak usah dulu. Biasanya seperti itu. Yang biasanya dari Senin sampai Jumat mereka sudah biasa sekolah, atau mendadak enggak. Itu akan bikin benar-benar emosi di rumah, karena mereka rigid. Karena udah sesuatu yang sudah biasa, atau mendadak hilang, itu akan jadi problem. Kalau anak-anak ya pemahamannya belum bisa dipahamkan, soalnya dibawa ke sini sama orang tuanya. Tuh lihat tuh, karena sekolahnya tutup baru pulang. Kalau cuma disampaikan di rumah nggak percaya. Harus dibuktikan berarti ya Pak ya ke merekanya juga. Kan Bapak bilang kalau ada anak autis yang di luar, yang orang tidak mengerti kalau anak ini itu ngidap autisme, akan emosi dan marah. Berarti kan kayak secara tidak langsung autisme di luar itu banyak masyarakat yang masih menganggap tabu. Bagaimana pandangan Bapak melihat masyarakat yang menganggap autisme itu tabu, autisme itu kayak menyusahkan gitu, gimana Pak? Sebenarnya kalau kalimat saya tadi sebenarnya bukan seperti itu. Maksud saya kan kadang-kadang kalau sesuatu yang kita tidak mengerti itu kan membuat kita menjadi emosi. Padahal anak itu autis karena kita menganggapnya anak normal, akhirnya emosi kan. Tapi kalau penerimaan orang di sekitar tentang anak-anak autis, sebenarnya kalau sudah paham mereka menerima, banyak yang menerima sebenarnya dan memaklumi. Yang jadi problem itu ketika anak itu nggak disosialisasikan ke orang, karena orang nggak ngerti. Jadi perlu tugas orang tua juga mensosialisasikan. Ketika orang mengerti, orang juga akan menerima. Harapan buat anak Bapak ke depannya itu mungkin seperti apa Pak? Ya, kalau harapan orang tua semuanya kepengen tinggi lah. Pengen jadi anaknya normal. Kalau memang anaknya kita nggak banyak-banyak, ya harapan kita bisa mandiri, bisa mengatur dirinya sendiri. Ya dari bangun tidur sampai tidur lagi rata-rata anak-anak autis itu masih butuh perhatian. Baik itu yang ringan, berat atau sedang. Belum bisa lepas sendiri. Taruhlah yang pintar di luar, dia akan dibully orang. Kemampuan bertahan untuk dirinya sendiri nggak ada. Barang-barangnya bisa diambil orang, dikasih aja. Walaupun sudah bagus anaknya udah bisa komunikasi, tapi protek buat pertahanan dirinya agak kurang. Apalagi perempuan kan. Banyak hal-hal negatif yang kita takut terjadi, pelecehan seksual dan segala macam. Dan itu makanya anak-anak perempuan dulu kita ajarin sebenarnya, kalau dari rumah mamanya misalnya cium di dapur, nanti suruh laporan ke bapaknya, tadi dicium mama di dapur, biar nanti dia bisa ngelapor ketika sesuatu di luar
diganggu orang dia bisa lapor. Ya memang agak susah ininya, problemnya pelajarannya memang agak susah. Nggak seperti anak pada umumnya dong, nggak usah diajarin juga udah tahu. Tapi kalau mereka hal yang kecil-kecil juga harus dikasih tahu. Mungkin sekian pertanyaan dari kita, Kak. Terima kasih banyak Bapak mau bantu kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kami bisa sharing sama Bapak, kita juga bisa melihat bagaimana keadaan dan aktivitas anak-anak. Mungkin terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Dari kami mahasiswa FKUKI sudah bisa berkunjung ke rumah autis di Bekasi ini. Sama-sama.